Tradisi akan dipertanyakan kembali. Sebuah pemahaman Islam yang sesuai dengan dunia modern yang baru akan dikembangkan, dan jalan bagi umat Muslim akan dibuka. Jadi, tujuan utama dari modernisme Islam adalah seperti ini. Beberapa modernis sama sekali tidak menganggap penting sunnah. Maksudnya, tidak perlu ada yang namanya sunnah. Rasulullah datang, beliau telah menyelesaikan tugasnya. Dia seperti seorang tukang pos. Ada modernis yang menggunakan istilah ini. Ada yang mengatakan takdir itu ada juga yang bilang tidak ada. Ada yang bilang dalam Al-Quran salat itu 2 waktu, ada yang bilang 3 waktu, ada juga yang bilang 5 waktu. Atau, ada modernis yang memberikan jawaban berbeda terhadap pertanyaan apakah Ramadan adalah bulan yang berputar di semua musim. Karena mereka memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memahami Al-Quran hari ini secara independen dari sumber lain tanpa membutuhkan bantuan mereka. Maka muncul berbagai hal modernis yang sangat berbeda. Istanbul. Salam untuk semua dari Okulu. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membahas tentang modernisme Islam dan Al-Quran. Narasumber kita adalah Profesor Dr. Mehmet Ali Buyukara. Selamat datang Pak Profesor. Terima kasih. Bagaimana kabar Anda? Terima kasih. Bagaimana? Kami juga sangat baik, terima kasih. Pak Profesor, hari ini kami ingin membahas tentang modernisme Islam. Kami ingin bertanya kepada Anda. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Apa itu modernisme Islam? Apa yang kita pahami dari hal ini? Bagaimana Anda menjelaskannya? Pertama-tama, apa itu modernisme? Kalau kita mulai dari situ akan lebih mudah dipahami. Modernisme adalah sebuah gerakan yang lahir di Eropa pada abad ke-19. Ini adalah gerakan yang mempertanyakan dan sampai batas tertentu menolak segala sesuatu yang bersifat tradisional. Jadi, filsafat tradisional, pemikiran tradisional, seni tradisional, musik tradisional, arsitektur, dan sebagainya. Karena telah terjadi Renaissance, reformasi, dunia dan peradaban telah memasuki sejarah pemikiran yang baru, dan di saat yang sama seni juga memasuki era baru. Telah terjadi berbagai penemuan. Setelah itu, ada juga berbagai kemajuan di bidang industri. Sekarang, tradisi dan ajaran-ajaran ilahi yang menjadi dasar tradisi, atau pemikiran filosofis yang sangat mendalam namun tidak memiliki dasar ilmiah apapun. Seluruh makna yang didominasi oleh akal, indera, dan perasaan, semua itu dianggap tidak lagi bermakna di dunia baru. Hal-hal tersebut harus disingkirkan, dan harus dibangun dunia baru berdasarkan temuan-temuan baru dalam cahaya ilmu pengetahuan dan akal. Struktur ideologis yang membangun sistem kritik serius terhadap tradisi inilah yang kita sebut modernisme. Sedangkan modernisme Islam, jika kita melihatnya dari sudut pandang modernisme secara umum, juga mempertanyakan semua hal yang bersifat tradisional dalam Islam. Islam itu sendiri sebenarnya adalah sebuah tradisi. Wahyu telah selesai, Al-Quran telah turun dan terkumpul di antara 2 sampul, dan Nabi kita pun telah wafat. Ada sumber Al-Quran, ada juga sumber sunnah. Setelah itu, orang-orang, terutama generasi sahabat, mulai memberikan penafsiran dan tradisi-tradisi pun terbentuk. Islam itu sendiri adalah tradisi utama, tetapi di bawahnya ada tradisi hadis yang bersaing satu sama lain dan didasarkan pada riwayat. Ada juga tradisi madrasah yang didasarkan pada mazhab-mazhab kalam dan fikih. Ada pula tradisi tarekat yang berakar pada tradisi tasawuf. Semua tradisi ini telah bertahan hingga hari ini dengan institusi-institusinya dan sebagainya. Kaum modernis Islam mengatakan bahwa semua ini tidak berarti banyak. Di dunia baru ini, di dunia modern di mana sains dan akal telah mengubah paradigma utama, bagi umat Muslim,
Gagasan-gagasan tradisional dan pola perilaku tradisional ini tidak lagi bermakna. Tidak ada artinya. Islam modernis juga mencari penyebab kemunduran umat Muslim di zaman modern, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya di sini. Artinya, dengan tetap berpegang pada tradisi, umat Muslim tidak akan bisa maju. Mereka tidak akan bisa meraih kemerdekaan mereka. Mereka tidak akan bisa terbebas dari serangan imperialisme. Mereka tidak akan bisa lepas dari penjajahan dan meraih kemerdekaan. Mereka tidak akan bisa menjadi kuat secara ekonomi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Semua tradisi ini harus dipertanyakan kembali. Sebuah pemahaman Islam yang baru. Akan dikembangkan pemahaman Islam yang sesuai dengan dunia modern, dan jalan bagi umat Muslim akan terbuka. Jadi, prinsip dasar, tujuan, dan maksud dari Islam modernis adalah seperti ini. Lalu, bagaimana posisi, pentingnya, dan peran Al-Quran dalam dunia modern ini berubah? Dan bagaimana seharusnya kita memandang hal itu? Tentu saja, ini sangat penting untuk memahami modernisme Islam. Dulu, orang Kristen juga punya kaum modernis. Gerakan-gerakan yang kita sebut sebagai gerakan reformasi itu. Luther adalah nama simbolis di sini, seperti yang Anda ketahui, yang dianggap sebagai pendiri Protestanisme. Ia menantang kekristenan tradisional. Artinya, kita tidak bisa melanjutkan dengan kekristenan seperti ini. Ini tidak bermoral, dan tidak bisa memberikan sesuatu yang baru untuk dunia modern. Kalau begitu, mari kita kembangkan lagi pemahaman agama yang baru. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita menyingkirkan tradisi Katolik atau tradisi Ortodoks, kekristenan seperti apa yang akan tersisa? Tapi Luther bilang, kita masih punya sesuatu. Ada sebuah buku, yaitu Injil, Kitab Suci. Dia bilang, sola scriptura, artinya satu-satunya sumber adalah teks-teks, yaitu teks-teks utama. Kitab Suci, yaitu Kitab Mukaddes. Kaum modernis Islam juga punya sikap yang serupa. Kaum modernis Islam memandang persoalan ini seperti ini. Sekarang, kesulitan yang dihadapi umat Muslim sejak abad ke-19, bahkan sejak abad ke-18, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam arti ekonomi, politik, militer, budaya, dan juga dalam bidang ilmu pengetahuan, ketertinggalan mereka sudah jelas pada tingkat tertentu. Hal ini bahkan berlanjut hingga abad ke-20. Seperti yang Anda tahu, ini masih menjadi masalah yang kita hadapi sampai sekarang. Lalu, apa penyebab semua ini? Ketika mereka mencoba menjawab pertanyaan mengapa kita sampai pada keadaan seperti ini, mereka menemukan jawaban baru. Jadi, para tradisionalis mengatakan bahwa kita telah terputus dari tradisi. Kita tidak bisa menerapkan tradisi dengan benar, kita malah mengujinya secara kritis. Akhirnya, semua ini menimpa kita. Para reformis tidak terlalu menghormati tradisi. Nah, mereka juga bilang bahwa masalahnya ada pada umat Muslim. Jadi, sama seperti para tradisionalis. Para tradisionalis mengatakan bahwa umat Muslim tidak mengikuti tradisi, jadi mereka yang bersalah. Sedangkan para reformis bilang bahwa di dalam tradisi itu sendiri juga ada masalah. Mereka tidak sepenuhnya menerima tradisi, tapi juga tidak sepenuhnya menolaknya. Mereka menyalahkan umat Muslim, pada kemalasan umat Muslim, ketidakmampuan umat Muslim, kekaguman umat Muslim terhadap Barat, dan sebagainya. Mereka memberikan berbagai jawaban seperti itu. Jadi, kedua aliran ini, baik aliran tradisionalis maupun aliran reformis, sama-sama menyalahkan umat Muslim. Sedangkan kaum modernis tidak berpikir seperti itu. Mereka bilang, tidak, kesalahannya bukan pada umat Muslim. Jadi di mana itu? Mereka bilang, pada agama yang sampai hari ini disebut Islam. Jadi secara tradisional, agama ini sampai ke hari ini. Kita menyebutnya Islam. Sebanyak apapun kita mereformasi umat Muslim, sebanyak apapun kita memperbaiki institusi mereka, seperti madrasah, tarekat, dan lain-lain, sebanyak apapun kita bersikap kritis terhadap hadis, sebanyak apapun kita mendorong umat Muslim dari kemalasan menuju rajin,
semua itu tetap tidak akan membuahkan hasil. Artinya, umat Muslim tidak akan bisa benar-benar keluar dari situasi yang sama. Kalau, Mereka bilang konsekuensi tak terhindarkan. ya, maksudnya, mereka bilang dengan pemahaman Islam kita saat ini, kita tidak akan bisa maju kemana-mana. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan pengkajian mendalam terhadap agama yang selama ini kita sebut sebagai Islam. Sekarang, perhatikan bahwa mereka tidak mengatakan kesalahan itu ada pada Islam. Mereka tidak bilang kesalahan ada pada Islam. Maksudnya, agama yang sampai hari ini disebut sebagai Islam. Karena kalau kamu bilang kesalahan itu ada pada Islam, berarti kamu sendiri sebenarnya tidak menerima keislamanmu. Ada agama yang sampai hari ini disebut sebagai Islam. Di dalamnya, kita sebut ilmu kalam, tafsir, hadis, dan fikih. Telah muncul mazhab-mazhab, tarekat-tarekat, dan yang kita sebut tasawuf. Jadi, semua itu perlu disaring dan dikaji ulang. Tapi kita punya sumber yang sama sekali murni, seperti yang dilakukan oleh kaum Protestan, yaitu sumber yang tidak rusak dan bebas dari penyelewengan, yaitu Al-Quran. Mereka juga mengatakan sholah, hanya kepada Al-Quran, bisa dibilang, satu-satunya sumber adalah Al-Quran. Karena itu dijamin oleh Allah, sampai hari ini tetap terjaga tanpa perubahan, dan menjadi sumber wahyu di hadapan kita. Ketika kita memperbarui Islam, ketika kita menggunakannya untuk membuka jalan bagi umat muslim masa kini, Al-Quran yang tidak pernah berubah itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Bukankah Al-Quran sendiri mengatakan di surah Al-An'am? Dia berkata, kami tidak meninggalkan apapun yang kurang dalam Al-Quran. Tidak ada Tuhan selain Engkau, kecuali kitabku yang nyata. Segala yang basah maupun yang kering, semuanya ada di dalamnya. Artinya, Al-Quran menyatakan dirinya sebagai penyembuh, pemberi kesembuhan, cukup, memadai, jelas, dan penjelas, serta sudah dijelaskan. Begitu, menyatakan hal itu. Kita tidak membutuhkan bantuan dari sumber lain. Kita tidak membutuhkan bantuan dari mazhab-mazhab. Bahkan, kita tidak membutuhkan bantuan dari hadis-hadis. Di dalam Al-Quran, kita bisa menemukan segala sesuatu yang kita cari. Segala sesuatu yang dicari oleh Muslim masa kini, Muslim kontemporer, dan Muslim modern. Hal-hal yang menjadi penghalang di hadapan Muslim masa kini, yang menjadi rintangan, yang menjadi beban di punggung mereka, juga bisa kita singkirkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur. Dengan cahaya, dengan menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur, kita bisa melepaskan beban dan berat itu dari diri kita, dan membuka jalan di depan kita. Kita bisa membawa Muslim ke posisi yang layak mereka dapatkan di zaman modern. Kita bisa mengangkat mereka. Al-Quran menjadi penting pada titik ini. Sebenarnya, mereka memberikan makna dan pentingnya Al-Quran jauh lebih besar dibanding yang lain. Ya, Mereka menekankan itu. Anda bilang lebih dari yang lain. Misalnya, tentang sunnah. Ya, Secara tradisional, seperti yang kita tahu, sumber kedua setelah Al-Quran adalah sunnah. Disebutkan Al-Quran, lalu diikuti dengan sunnah. Beberapa modernis sama sekali tidak menganggap penting sunnah. Mereka berpendapat bahwa tidak perlu ada yang namanya sunnah. Rasulullah datang dan telah menyelesaikan tugasnya. Beliau dianggap seperti seorang tukang pos. Artinya, ada modernis yang memang menggunakan istilah ini. Beliau menerima Al-Quran. Tugasnya memang sebagai rasul. Jadi, beliau hanyalah seorang utusan yang menyampaikan. Tugasnya memang sebagai utusan. Seorang utusan tidak punya wewenang untuk menambah atau memasukkan hal baru. Ia mengambil dari sumbernya, lalu menyampaikan tanpa mengubah apapun. Ia menyampaikan kemanapun yang harus disampaikan. Kepada umat, beliau menyampaikan ini. Tugasnya pun selesai. Karena itu, hadis-hadis. Sebenarnya, semua itu adalah hal-hal yang muncul belakangan, bahan-bahan, kumpulan-kumpulan. Tidak ada jaminan di dalamnya mengenai keaslian Al-Quran yang diakui oleh Allah. Jadi, ada modernis yang berkata, kalau begitu, mari kita tinggalkan saja, isi Al-Quran sudah cukup. Tapi ada juga modernis yang tetap memberikan pentingnya pada sunnah. Misalnya,
Muhammad Abduh adalah salah satu dari mereka. Atau, Syed Ahmed Han, yang dianggap sebagai bapak pendiri pertama Al-Quranisme, berasal dari anak benua India pada abad ke-19. Ia adalah sosok penting pada abad ke-19. Menurutnya, hadis bukanlah sesuatu yang harus ditolak sepenuhnya. Jadi, bagaimana kita akan menggunakan sunnah? Dalam pengertian tradisional, kita memiliki ilmu usul yang diterima oleh 4 mazhab dan bahkan mazhab-mazhab di luar ahlus sunnah. Ilmu usul hadis. Di sini ada syarat-syarat tentang apakah sebuah hadis dapat diterima atau tidak. Mereka menganggap syarat-syarat ini tidak berlaku. Artinya, mereka yang menerima hadis membawa kriteria baru. Mungkin ada 2 kriteria dari kriteria-kriteria ini yang patut disebutkan di sini. Yang pertama, misalnya, adalah kesesuaian dengan alam yang sangat ditekankan oleh Syed Ahmad Han. Yang dimaksud dengan kesesuaian dengan alam adalah harus sesuai dengan hal-hal ilmiah. Artinya, dalam hadis-hadis itu tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan temuan-temuan zaman sekarang. Mereka mencari kesesuaian. Mereka mencari kecocokan. Misalnya, yang lebih ditekankan oleh Muhammad Abduh adalah kesesuaian dengan akal. Mereka mengatakan bahwa akal adalah salah satu kriteria penting. Hadis-hadis yang tidak sesuai dengan akal, meskipun tercantum dalam Bukhari atau Muslim, kami tidak akan menerimanya, kami tidak akan memperhatikannya. Apakah itu sesuai dengan akal? Kami melihat apakah itu sesuai dengan aturan akal dan logika. Lalu mungkin ada kriteria ketiga. Apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Seperti itu. Nah, tentu saja ketika membahas apakah itu sesuai dengan Al-Quran, itu berdasarkan ijtihad masing-masing, misalnya menurut Anda mungkin sesuai, tapi menurut saya belum tentu sesuai. Karena itulah, putusan-putusan modernis, kesimpulan-kesimpulan modernis bisa sangat berbeda satu sama lain. Baik dari segi menerima atau menolak hadis, maupun misalnya apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak, apakah sesuai dengan akal atau tidak, apakah sesuai dengan fitrah atau tidak, ketika hadis-hadis digunakan dengan kriteria baru yang diciptakan di luar metode klasik ilmu hadis, Islam modernisme bisa menghasilkan berbagai macam kesimpulan yang berbeda melalui Al-Quran. Sebenarnya di sini, mereka mengambil pesan universal dalam Al-Quran sebagai dasar, lalu seperti yang Anda katakan tadi, melakukan semacam penyaringan terhadap yang lainnya. Mereka memang melakukan penyaringan, tapi yang dimaksud adalah pesan universal itu. Nah, ada juga sudut pandang yang mempertanyakan apakah pesan itu bersifat universal atau historis. Jadi, Al-Quran memang satu-satunya sumber. Tapi apakah ayat-ayatnya setiap saat, di setiap abad, di setiap wilayah, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tempat yang baru? Atau, seperti yang dikatakan oleh para penganut paham Qurani, atau justru ditolak oleh para historisis yang mengatakan, tidak, Al-Quran itu diturunkan sekali saja, dan itu bersifat historis. Secara teks, itu milik pada masa itu. Bagaimana bisa relevan sampai hari ini? Nah, dengan mengatakan bahwa yang penting adalah ide di baliknya, makna di baliknya. Sebenarnya, Ada berbagai sudut pandang dari mereka yang berusaha memperbarui Al-Quran. sebenarnya di antara mereka juga ada perbedaan. Ya, Sebenarnya, saya ingin menanyakan hal itu. Bagaimana mereka memaknai pesan universal di sini? Dan bagaimana mereka melihatnya sebagai jawaban terhadap perubahan sosial dan politik di dunia modern? ya, masalah modernisme memang ada di situ. Maksudnya, jika Anda mengesampingkan bantuan dari sunnah, atau bahkan jika Anda tidak menolaknya tapi tetap membawa kriteria-kriteria baru, apa yang terjadi? Misalnya, para modernis biasanya juga menyingkirkan ijma sebagai sumber ketiga dalam hal ini. Jadi, ketika Anda memperbarui hukum-hukum dalam Al-Quran yang menurut Anda tidak sesuai dengan zaman modern atau tidak menguntungkan bagi umat muslim di masa kini, Anda bisa saja menuju ke arah yang berbeda-beda. Misalnya, jika kita lihat, khususnya Mesir dan anak benua India sedikit lebih maju dalam Islam modernisme dibandingkan dengan wilayah lain. Misalnya dibandingkan dengan Turki. Nah, jika kita melihat para modernis Islam Qurani dan historis di Turki,
Jadi kalau kita gabungkan semuanya, ada beberapa persoalan tertentu. Misalnya, apakah takdir itu ada atau tidak? Setelah itu, mari kita perbanyak pertanyaannya. Apakah memakai emas itu haram atau halal bagi laki-laki? Lalu, berapa kali waktu salat dalam sehari? Kemudian, apakah rokok itu haram atau tidak? Seperti banyak topik yang diperdebatkan saat ini. Kalau kita lihat, misalnya, para modernis Islam seringkali sampai pada kesimpulan yang sangat berbeda satu sama lain. Misalnya, ada yang bilang takdir itu ada juga yang bilang tidak ada. Ada yang mengatakan dalam Al-Quran salat itu 2 waktu, ada yang bilang 3 waktu, ada juga yang bilang 5 waktu. Lalu, untuk pertanyaan apakah kondisi khusus perempuan menghalangi ibadah mereka atau tidak, ada yang bilang menghalangi, ada juga yang bilang tidak. Ada juga yang memberikan jawaban berbeda untuk pertanyaan apakah waktu haji hanya khusus di bulan tertentu, atau apakah Ramadan adalah bulan yang berputar di semua musim. Ada kaum modernis. Karena mereka menjawab pertanyaan bagaimana kita memahami Al-Quran hari ini secara independen dari sumber-sumber lain, tanpa membutuhkan bantuan dari sumber-sumber tersebut, maka muncul berbagai pandangan modernis yang sangat berbeda. Namun ada titik temu di sini. Apa titik kesamaan ini? Secara umum, kaum modernis berfokus pada isu-isu yang dianggap menimbulkan prasangka terhadap Muslim atau yang dianggap menghambat kemajuan Muslim di zaman modern, dan dari situ mereka menciptakan hukum-hukum baru. Misalnya, gagasan tentang negara Islam, konsep jihad, gender, dan peran perempuan. Lalu ada juga soal warisan, hukuman hudud, seperti pemotongan tangan, hukuman mati bagi orang murtad, atau hukuman bagi pezina. Jadi, hal-hal yang di zaman modern dianggap sebagai masalah, seperti hukum perbudakan, hak asasi manusia, dan sebagainya, yang sering menjadi bahan kritik terhadap Muslim. Di sini ada standar-standar modern barat tertentu. Untuk menghindari tuduhan terhadap ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan standar ini, mereka menciptakan hukum-hukum baru yang berpusat pada Al-Quran, terlepas dari sumber-sumber lain seperti ijma atau sunnah yang saya sebutkan tadi. Misalnya, jika ada anggapan bahwa perempuan tertindas dalam Islam, maka muncullah tafsir-tafsir baru yang menyatakan bahwa hal itu sebenarnya tidak benar. Misalnya, jika ada anggapan bahwa keyakinan takdir dalam Islam menghambat kemajuan atau mengurangi kemampuan inisiatif umat Muslim, maka mereka bisa saja mengatakan bahwa takdir itu tidak ada untuk keluar dari permasalahan tersebut. Atau, jika ada pemikiran imperialistik yang menyamakan jihad dengan terorisme sehingga kemampuan perlawanan umat Muslim mungkin dihilangkan, maka akan muncul hukum-hukum baru yang sesuai dengan pemikiran tersebut. Inilah hasil-hasil yang muncul dalam Islam modernisme. Sebenarnya, sepertinya ada sisi yang memudahkan, membuat lebih nyaman juga. Ya, tapi di sisi lain, jika dipikirkan, mereka benar-benar memutus hubungan dengan masa lalu. Ini sangat berperan dalam membuat umat Muslim menjadi sekuler, atau mendorong sekularisasi, dan menghilangkan beberapa hal yang dimiliki umat Muslim, seperti misalnya gagasan tentang jihad. Dengan mengambil hal-hal ini dari mereka bisa dibuat seolah-olah tangan mereka terikat. Misalnya, Sir Syed Ahmed Khan, ketika Inggris melanjutkan pemerintahan kolonialnya, keluar dari permasalahan dengan mengatakan bahwa jihad adalah jihad defensif, dan dengan cara ini, ia berhasil mematahkan semangat perlawanan umat Muslim, atau setidaknya komunitas yang setia padanya, dalam skala besar. Karena itulah ia diberi gelar Sir. Dalam kehidupan modern, demi menyesuaikan diri dengan kehidupan modern, ada sisi yang memudahkan untuk hidup Islami, menunjukkan sisi yang membuat hidup lebih nyaman. Namun di saat yang sama, tampaknya juga sedikit menjauh dari pokok-pokok utama dalam ajaran Islam. Tentu saja, tentu saja. Lihat coba. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Secara umum Anda sudah merangkum semuanya, Anda memberikan sudut pandang dari kedua sisi. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa yang budiman, hari ini kita telah membahas tentang modernisme Islam dan Al-Quran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.